Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait bantuan UMKM ataupun BPUM. Ada dua pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu kenapa tidak dapat bantuan UMKM padahal memang pelaku usaha mikro. Selanjutnya yang kedua, usaha apa saja yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan UMKM. Nah, seperti kita ketahui ya, bagi para pelaku usaha mikro akan mendapatkan uang untuk modal senilai 2,4 juta dan dana tersebut adalah dana hibah. Jadi kita tidak perlu mengembalikan lagi. Dan tentunya banyak sekali para pelaku usaha yang berharap mendapatkan bantuan tersebut untuk survive ataupun menambah modal mereka di tengah masa pandemi COVID-19. Nah, akan tetapi di lapangan ya banyak sekali nih ternyata teman-teman yang memang pelaku usaha malah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dan ada juga ternyata usaha-usaha tertentu yang mendapatkan bantuan dari UMKM. Nah, langsung saja kita akan bahas kenapa tidak dapat bantuan UMKM padahal memang pelaku usaha mikro, dan usaha apa saja yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan UMKM. Jadi yang pertama yaitu kenapa kita tidak dapat bantuan UMKM padahal memang pelaku usaha mikro. Yang pertama, pastikan ya sobat sudah mendaftarkan diri ke lembaga pengusul. Bisa saja dari dinas yang membidangi koperasi ataupun dinas koperasi dan UKM. Kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Ketiga, kementerian ataupun lembaga. Keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya adalah bank ya sobat yang akan mengusulkan sebagai pendaftaran pada poin yang keempat ini sobat. Nah, selanjutnya memang ada beberapa teman-teman ya yang tidak mendaftarkan bantuan UMKM tetapi malah mendapatkan bantuan UMKM. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya pada konsepnya itu kita tetap didaftarkan, tetapi di sini bisa saja teman-teman itu sudah masuk dalam koperasi sehingga tanpa mendaftarkan pun bisa mendapatkannya, ataupun ada kementerian ataupun lembaga lain yang mengusulkan kita sobat. Nah, mungkin data kita ada salah satu database kementerian yang diusulkan sebagai penerima UMKM. Selanjutnya yang kedua ya, sesuai persyaratan umum. Nah, kenapa tidak dapat bantuan UMKM padahal memang pelaku usaha mikro? Bisa saja kita tidak sesuai persyaratan umum. Yang pertama yaitu pastikan warga negara Indonesia. Yang kedua, nomor induk kependudukan ataupun NIK. Nomor 3, memiliki usaha mikro. Nomor 4, bukan ASN, TNI ataupun Polri, serta pegawai BUM ataupun BUMD. Nomor 5, ini dia sobat, tidak sedang menerima KUR ataupun pembiayaan dari perbankan dan KUR. Nah, banyak sekali teman-teman para pelaku usaha yang gagal mengikuti persyaratan nomor 5 itu. Akan tetapi tidak sedikit juga yang ternyata walaupun memiliki pembiayaan dari bank ataupun KUR juga lolos dalam BPUM tahap 1 maupun tahap 2. Selanjutnya, usaha apa saja sih yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan UMKM ini sobat? Baiklah sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Sobat juga gak akan rugi untuk subscribe channel ini, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Kembali dalam pokok pembahasan kita, usaha yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan UMKM. Nah, sebelumnya kita wajib tahu dulu sebenarnya usaha mikro itu seperti apa. Jadi usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Nah, bagi teman-teman yang kemarin mengisi ya
kekayaan bersih mencapai lebih dari 50 juta rupiah bisa saja tidak lolos dalam bantuan UMKM ini. Ataupun teman-teman yang memiliki hasil per tahunnya lebih dari 300 juta dipastikan juga bukan usaha mikro dan tidak akan mendapatkan bantuan UMKM pada tahap 1 maupun tahap 2. Selanjutnya di sini dilansir dari kompas.com. Adapun jenis UKM yang bisa mendapatkan bantuan 2,4 juta menurut Hanung adalah usaha mikro di bidang apapun seperti usaha kecil, home industry ataupun usaha rumahan. Nah, jadi di sini saya juga mendapatkan informasi ya sobat dari media elektronik dan juga saya telah mendapatkan data dari survei lapangan dan insya Allah data ini valid sobat. Jadi, usaha yang banyak mendapatkan bantuan UMKM. Yang pertama, kuliner. Contohnya banyak sekali sobat, seperti rumah makan kecil ya. Selanjutnya, penjual camilan, penjual angkringan, pengusaha kue dan roti, dan pengusaha bakso, somai ataupun makanan lainnya ya, yang intinya pada bidang kuliner. Oke, selanjutnya yang kedua, niaga. Niaga adalah jenis berdagang sobat. Jadi contohnya adalah warung kelontong, penjualan sayur, pedagang kaki lima, pedagang keliling dan sebagainya. Banyak sekali contohnya ya. Selanjutnya jasa sobat. Jasa seperti penjahit, bengkel, percetakan undangan ataupun percetakan lainnya dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, pengrajin ataupun kerajinan, souvenir, cindera mata dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Jadi di sini saya hanya mengambil beberapa sampel. Selanjutnya, online marketing. Nah, di sini untuk penjualan online marketing adalah sesuatu yang dilakukan secara online. Itu sudah masuk dalam online marketing ataupun bisnis online. Jadi apapun bentuknya, jika itu dilakukan secara online berarti termasuk dalam bisnis online. Dan ini adalah contoh nih teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan dari UMKM. Dan data dari survei lapangan ini cocok sekali dengan apa yang dilansir oleh Kompas ya. Nah, di sini dari Kompas menyatakan intinya dari usaha kecil, home industry ataupun usaha rumahan. Dan jika kita lihat di sini ini memang sesuai apa yang dilansir oleh kompas.com tersebut sobat. Selanjutnya bagi teman-teman ya yang mungkin nih sudah sesuai persyaratan, sudah sesuai dengan ketentuan umum dan usahanya tersebut sudah cocok dengan apa yang saya sebutkan di sini. Akan tetapi masih tidak bisa mendapatkan bantuan UMKM dari tahap 1 maupun tahap 2. Oke, jadi pada dasarnya ya gelombang 1 sampai dengan gelombang 2 pendaftaran bantuan UMKM mencapai 28 juta. Itu terakhir diupdate pada Oktober 2020. Sekarang sudah Desember sobat. Bisa 50 jutaan ya. Itu perkiraan saya ada sekitar segitu sobat. Selanjutnya untuk kuota yang diterima hanya 12 juta. Ini adalah timpangan di mana peluang kita mendapatkan hanya 50%. Jika kita bertolak ukur pada 28 juta pendaftar pada bulan Oktober 2020. Selanjutnya di sini juga dinyatakan ya, selain itu Hanung juga mengatakan tidak semua pelaku UMKM bisa mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi pada dasarnya tidak semua orang yang mendaftar bantuan UMKM walaupun sudah sesuai syarat, ketentuan umum dan memang benar-benar pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan UMKM. Karena di sini akan ada penyaringan by system. Oke sobat, ingat di sini ada penyaringan by system yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi karena di sanalah kita diseleksi. Kita sebenarnya bisa mendapatkan ataupun tidak. Jadi pada dasarnya kita yang penting berusaha saja sobat. Jika itu memang rezeki kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan uang senilai 2,4 juta dari Kementerian Koperasi tersebut. Tetapi jika tidak, tenang saja, rezeki sobat di luar sana pasti menunggu berkali-kali lipat. Amin. Baiklah sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.